Ya, sekarang saya mau ajak pemirsa dan semuanya ini ke Ragunan untuk mengisi libur anak sekolah sekaligus libur tahun baru. Ini Taman Marga Satwa Ragunan juga ramai dikunjungi banyak sekali masyarakat. Dan sepanjang libur Natalan tahun baru sekaligus momen libur anak sekolah ini pemirsa, jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan ini terus meningkat. Dan sejak pagi ribuan warga terlihat memadati area kebun binatang, baik di area pintu masuk maupun di dalam kawasan wisata. Pengunjung datang bersama keluarga untuk melihat berbagai jenis satwa, sekaligus menikmati suasana ruang terbuka hijau seluas 147 hektar di Jakarta. Nah, ini ada anggota baru nih di Ragunan yang menarik untuk ditemui. Yakni watusi ya, ini hewannya hadir sebagai hadiah tahun baru. Sepasang watusi yang merupakan sapi Afrika adalah anggota baru Ragunan dan bisa menjadi edukasi baru bagi pengunjung khususnya untuk anak-anak. Itu sapi ya? Itu sih emak. Kalau diseruduk gimana? Ya, kalau tadi kita sudah ke Dufan, ke Ancol, ke Ragunan, nggak lengkap kalau kita ngomongin Jakarta, kita nggak ke Taman Mini Indonesia Indah. Ini ada rekan Amrina Ridah di sana. Amrina, bagaimana TMI? Oh, oke. Rame sekali ya kalau dari layar. Gimana Amrina di sana sore ini? Silakan. Iya benar, sesuai dengan yang tadi Juno lihat dan juga sampaikan bahwa emang cukup ramai nampaknya di Taman Mini Indonesia Indah di hari pertama pada bulan Januari 2026. Wah, ini kami berada di titik di halte Warawiri, di mana menjadi salah satu tempat antri bagi pengunjung untuk naik shuttle. Kita akan coba langsung tanya-tanya dulu sama pengunjung yang ada di sini. Kita coba, wah ini ada kakak-kakak kompak nih, bajunya kompelan. Kita coba tanya, halo Kak, boleh tahu namanya siapa kalau boleh tahu nih? Nama saya Mugi. Kak Mugi. Oke, ini datang ke sini pakai baju kopel sama siapa kalau boleh tahu Kak? Pacar. Oke, kenapa nih? Oke, sambil jalan nggak apa Kak. Kenapa nih memutuskan untuk habis tahun baruan mungkin kemarin hari ini main ke TMII? Pengen tahu aja soalnya baru pertama kali Kak. Ini mau antri nih, udah panjang banget tadi mau antri, mau kemana emang? Mau ke Istana Anak. Istana Anak. Ada apa di sana Kak? Apa yang seru emang di sana? Ada tampil, ada event gitu. Selain ke Istana Anak, nanti mungkin lihat penampilan band kan ya di sana. Mau ada apa lagi? Di sini ada banyak, ada anjungan, bisa naik sepeda dan lain-lain. Nanti mau nyobain apa lagi nih kalau boleh tahu? Mau dicobain satu-satu. Terima kasih Kak Mugi atas waktunya, lancar ya. Oke, dan juga ini kalau boleh tahu adiknya bukan nih? Oke, mau nama kamu siapa kalau boleh tahu? Iya. Siapa? Iya. Iya. Gimana tadi antri di sini, seru nggak? Seru. Oke, nanti mau nonton boneka-boneka atau nonton musik atau enggak? Enggak. Iya. Oke, bisa dada-dada ke kamera? Dadah. Ini ada. Dadah katanya. Oke, terima kasih kakak-kakak dan juga semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, Juno dan juga pemirsa, ini kita lihat tadi ya, banyak sekali anak-anak yang diajak oleh orang tua mereka, oleh keluarga mereka untuk bisa main-main di TMII. Dan Juno, ini kalau misalnya saya lihat antriannya sampai ujung, ini 10 meter ada kayaknya, karena memang nampaknya tanggal 1 Januari 2026 masih hari libur. Banyak pengunjung yang punya waktu untuk bisa ke TMII. Tadi ada yang mau nonton konser, lalu juga bisa berkeliling ke anjungan-anjungan, dan juga di sini ada bazar-bazar kuliner. Jadi memang menjadi tempat yang sangat ramah anak, ramah keluarga untuk bisa dikunjungi di hari libur tahun baru ini. Nanti hingga tanggal 4 Januari 2026 masih akan ada banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan di TMII. Dan bagi Juno, mungkin nanti misalnya habis siaran bisa langsung ikut sama saya, mungkin sama kameramen saya Ade Supriyatna untuk main-main di TMII, karena tiketnya pun hanya mulai dari Rp35.000 saja. Sementara demikian, kembali ke Anda, Juno. Nanti habis siaran ya, saya ajak adik nggak nih Amrina? Jadi seru ya, pacaran tapi ngajak adik, ya itu bertanggung jawab, which is good gitu ya. Nah Amrina, satu aja sebelum kita tutup ini. Kalau tadi kan ramai sekali. Taman Mini ini selama tahun baru ini, kalau tadi ada bazar, adakah sesuatu yang memang membedakan dengan tempat hiburan lainnya, baik itu Dufan ataupun Ragunan? Ada hal yang memang menurut Amrina sendiri unik di momen ini, anjungan atau seperti apa mungkin dari pengalaman di situ? Iya, Juno.
Ini kalau misalnya Juno sedikit informasi kenapa kami pada akhirnya di sini, karena saya dan juga tim dengan kameramen Ade Supriyatna sedang menantikan untuk menonton adanya salah satu wahana baru, yakni adalah Hutan Menyala yang nantinya sekitar pada pukul 18 begitu ya, nanti akan ada atraksi instalasi cahaya Hutan Menyala yang diselenggarakan di area Boulevard. Nah, ini titiknya dekat sekali dengan posisi kami melaporkan saat ini. Nanti di Hutan Menyala akan ada instalasi cahaya yang menceritakan dengan berbagai macam cerita dongeng-dongeng Nusantara, mulai dari lutung kasarung, lalu juga kancil dan juga buaya, dan juga ada free face painting glow in the dark, Juno dan juga pemirsa. Dan tidak hanya itu, hari ini sampai besok akan ada konser namanya adalah Sorak Sorai Fest yang menghadirkan berbagai macam musisi-musisi ternama di Indonesia, mulai dari Tip X, lalu juga kemarin ada Slang, dan juga akan ada musisi-musisi lainnya. Jadi Juno jangan khawatir untuk kebingungan di Jakarta mau ngapain, tinggal datang aja ke TMI bareng sama saya kalau bisa nanti malam, biar kita senang-senang bareng juga, Juno. Dina, kamu ngajak saya ya, berarti saya bawa adik nih ya. Oke Amrina, terima kasih, selamat bertugas kembali, selamat senang-senang di Taman Mini. Itu satu tempat yang menurut saya indah sekali, dan anak-anak Jakarta pasti salah satu tempat nostalgianya ya, diajak orang tua ke Taman Mini. Oke Amrina, terima kasih, selamat bertugas kembali, sehat-sehat. Nah, kalau kita bicara tahun baru pemirsa, ini jadi PR tiap tahunnya dan juga tiap acara besar, yaitu sampah plastik dan sisa makanan yang memenuhi kawasan, dalam hal ini Bundaran HI usai perayaan malam pergantian tahun semalam. Tak hanya di jalan, sampah para pengunjung itu juga memenuhi trotoar hingga taman kota. Nah, ini PR-nya kita bersama ya. Sebenarnya kalau kita lihat hampir di setiap acara keramaian, masyarakat kita masih belum sadar yang namanya kebersihan. Nah, ini hamparan sampah plastik dan sisa makanan ini berserakan di sepanjang jalan kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat semalam usai pesta pergantian tahun. Dan tumpukan sampah berserakan di sejumlah titik berupa sampah botol plastik, kemasan makanan, kertas, hingga sisa atribut perayaan. Tak hanya di badan jalan nih pemirsa, sampah-sampah juga kelihatan di trotoar dan taman kota loh. Nah, seluruh sampah ini berasal dari ribuan warga yang membubarkan diri setelah pergantian tahun. Dan Pemprov Jakarta sebelumnya sudah menghimbau masyarakat untuk tertib dan bertanggung jawab, termasuk membawa pulang sampah masing-masing. Jadi sebenarnya kalau belum ketemu tong sampah atau tempat sampah, dipegang dulu, dimasukin plastik di tas seperti itu, baru nanti dibuang. Karena ini salah satu ciri masyarakat yang beradab gitu, modern ya, tadi peduli dengan sampah, jadi nggak sembarangan gitu. Apalagi kalau habis senang-senang sampahnya, ini yang ngerjain juga teman-teman dari pasukan kuning, kesian mereka ya. Jadi ini PR kita bersama. Oke. Informasi berikutnya pemirsa, kebahagiaan menyelimuti pasangan suami istri asal Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di awal tahun baru 2026 mereka dianugerahi seorang bayi mungil yang lahir tepat di 1 Januari 2026 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Momen bahagia dirasakan pasangan suami istri asal Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat di awal tahun 2026. Bagaimana tidak, beberapa detik setelah tahun berganti, mereka dianugerahi seorang bayi berjenis kelamin perempuan tepat pada tanggal 1 Januari pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Sang buah hati lahir dengan sehat dengan berat 2.925 gram dan panjang 48 cm. Kebahagiaan pasutri ini semakin terasa karena bayi mungil ini hadir bertepatan dengan hari ulang tahun mereka yang pertama. Masya Allah, berkah-berkah ya. Oke. Di tahun 2026 ini. Nyangka nggak sih sama lahiran di pas momen pergantian kayak gini? Nggak nyangka. Nggak nyangka. Iya. Masya Allah, spesial banget. Oke. Informasinya ini kado anniversary Iya, ya? anniversary pernikahan kita yang 1 tahun. Oh ini tuh putri pertama. Putri pertama. Pihak rumah sakit mengungkapkan, pasien ibu melahirkan datang sejak sore. Ketika waktu memasuki pukul 11 malam, pasien mulai menunjukkan fase persalinan hingga akhirnya melahirkan secara normal dengan lancar.
Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.